Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Labung Anak, yang terhormat Bapak Ibu beserta staf SDN 3 Labung Anak. Jadi hari ini ulun ingin sedikit menyampaikan beberapa hal yang diberikan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan, yang beberapa waktu lalu ulun diberi tugas untuk mengikuti pelatihan literasi dan numerasi di BGP Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi di sini ulun diberi tugas untuk melatih soal literasi dan numerasi. Tapi kita santai aja, ada apa-apa, ibu bapak sambil istirahat, sambil makan, ulun sekadar menyampaikan beberapa hal, karena berkaitan soal literasi dan numerasi ini sebenarnya sudah kita pahami, hanya saja ada beberapa hal yang perlu ulun tekankan. Nah, dan waktunya cuma beberapa menit, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Nah, yang pertama, apa itu literasi? Nah, ini sekedar membacakan saja karena kita sudah memahami bersama, yaitu rangkaian kesatuan dari kemampuan menggunakan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan konteks yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses pembelajaran dan penerapan di sekolah, keluarga, masyarakat, dan situasi lainnya yang relevan. Jadi yang dikehendaki di sini, mungkin secara umum literasi itu membaca, akan tetapi yang pengertian yang lebih mendalam yang dikehendaki di sini literasi, agar anak-anak itu bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami apa yang dia baca dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi seperti Bapak Ibu tahu, literasi ada 3 level. Level yang pertama menemukan informasi, level kedua interpretasi, dan level 3 evaluasi dan refleksi. Nah, tadi sebelum ulun menyampaikan mengenai literasi dan numerasi ini, tadi sudah Bapak Ibu sudah ulun beri link untuk mengerjakan soal tentang literasi yang 3 level tadi. Nah, di sini ulun ingin menjelaskan perbedaannya saja, karena itu yang paling penting. Yang pertama, ini soal literasi level pertama, menemukan informasi. Jadi ini soal level pertama ini anggap kelas 1, kelas 2 sudah cukup paham, karena biasanya yang level pertama ini menemukan informasi, kita baca soal, kemudian ada ceritanya, misalnya kita sudah bisa menemukan jawabannya di soal tadi karena tertera secara langsung atau tersurat bahasa kita, ada tulisannya. Nah, contoh di sini, pilih yang pertama tadi, pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda conteng pada jawaban benar lebih dari 1. Nah, kaki mempunyai sirip untuk berenang, tadi ada kura-kura sirip untuk berenang, coba ulun highlight. Nah, ada sirip untuk berenang. Habis itu mempunyai 4 kaki untuk berjalan, ada juga di sini 4 kaki untuk berjalan. Kemudian dapat menyembunyikan leher juga sudah ada di sini tulisannya. Nah, kemudian literasi level 2, level 3 ini lalu diberikan untuk biasanya fase B dan fase C, atau dari kelas 3 dan kelas 4. Nah, soal yang berikutnya ini, nah di sini pertanyaan, jika kamu mengalami kejadian seperti tokoh adik, apa yang harus kamu lakukan? Nah, tadi ceritanya si adik ini sakit, lalu ibunya menyuruh berbaring di kasur.
Nah, sekalipun tidak ada tulisannya banyak beristirahat agar lebih cepat pulih. Nah, tapi secara pemahaman ketika anak disuruh istirahat, disuruh berbaring, jangan banyak beraktivitas, berarti itu kita sudah bisa memahami bahwa disuruh istirahat. Nah, kemudian makan sup hangat untuk mencegah dehidrasi. Dan juga ada menyelimuti tubuh dengan selimut tebal. Nah, ceritanya tadi si kakaknya menyelimuti adiknya karena menggigil. Oh, ternyata kata ibu saat demam jangan diberi selimut. Nah, karena itu keliru, sebaiknya gunakan pakaian yang longgar. Nah, itulah tadi salah satu perbedaan level 1 dan level 2 dan level 3. Ketika level 1 menemukan informasi, jawabannya sudah tertera. Tapi kalau level 2, level 3 dia harus paham dulu konteksnya, karena tidak ada tulisannya seperti beristirahat agar lebih cepat pulih, tidak ada di soal tertulis atau di cerita, harus dipahami lebih dahulu. Nah, itu seputar literasi. Jadi yang dimaksud di sini, anak-anak itu usahakan ketika kita membuat soal atau memberi pertanyaan yang membangun pengetahuannya, yang membuat dia berpikir, menalar lebih banyak, bukan hanya sekedar yang tertulis. Nah, seperti itu. Kemudian numerasi. Nah, numerasi di sini kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada sedikit perbedaan matematika dan numerasi. Kalau matematika pasti numerasi, kalau numerasi belum tentu matematika. Dalam artian memang dalam numerasi itu tetap ada hitung-hitungan yang berkaitan matematika, akan tetapi numerasi ini lebih ke yang bisa dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang harus diusahakan matematika ini kita beri pemahaman, oh kita belajar pemfaktoran, oh bisa di kehidupan sehari-hari digunakan untuk ini misalnya. Nah, diberi pemahaman kepada anak. Kalau matematika, ini faktor, ini pembagian, ini aljabar. Sedangkan di kehidupan sehari-harinya, dia mungkin bertanya-tanya untuk apa belajar aljabar. Nah, kan kadang kita seperti itu, tidak tahu untuk apa digunakan pelajaran itu. Nah, itulah numerasi, agar kita memang memberi pemahaman kepada anak, apa yang kita ajarkan itu bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, numerasi ini juga sama dengan literasi, ada level 1 pemahaman, level 2 penerapan, level 3 penalaran. Nah, contoh yang pertama tadi yang pemahaman. Nah, di sini ada soal tadi sudah kita kerjakan bersama-sama. Hasil panen kedelai dikemas dalam karung, satu karung dapat menampung 50 kg. Banyak karung yang diperlukan adalah titik-titik. 1 ton sama dengan 1000 kg. Nah, tadi di sini petani Pak Anton tadi mendapatkan 30 ton kedelai. Nah, 30 ton berarti 30.000 kg. Lalu dibagi 50 kg hasilnya 600. Nah, itu mudah, pertanyaannya sekedar memahami, sudah dapat dioperasikan. Lalu ada soal numerasi level 3 berkaitan suhu, tadi sudah kita jawab sama-sama. Nah, pertanyaannya berapakah seharusnya angka yang ditunjukkan oleh termometer apabila suhu cairan dalam kondisi ideal untuk percobaan. Nah, itu kan pertanyaannya tidak bisa, oh kadada jawabannya di soal. Lain kan matematika sederhana, ini oh ada tulisannya kadada, harus melalui penalaran lebih dulu, kemudian penerapan rumus. Nah, itulah 3 level numerasi yang perlu kita pahami. Lalu kesimpulannya, memang pemerintah atau Kemdikbud ingin guru ini ingin diberi pemahaman tentang banyak level numerasi dan literasi, tapi kita tidak perlu fokus terhadap tersebut karena sekedar teori saja. Nah, lalu yang perlu kita benar-benar pahami,
kita harus meningkatkan kesadaran siswa pentingnya literasi dan numerasi. Nah, ini prakteknya yang harus memang kita tekankan, bahwa membaca itu penting, harus banyak membaca, rajin berhitung, tetapi juga beri pemahaman bahwa literasi dan numerasi itu akan berguna untuk masa depannya, lalu harus benar-benar dipelajari, dilatih dan dikembangkan. Artinya lebih rajin membaca, rajin menulis, rajin berhitung, agar dalam kehidupan sehari-harinya dia lebih mudah yang akan datang. Nah, yang terakhir, beri pembelajaran yang bermakna dan buatkan contoh yang relevan. Nah, memang kita pelajaran ini biasanya banyak bermacam-macam variasinya. Akan tetapi kita hendaknya selalu memberi pelajaran yang bermakna, yang membekas. Nah, dan membekas ini biasanya contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya matematika tambahan atau kurangan bisa kita contohkan ketika kita belanja. Nah, itu. Ataupun numerasi tadi ceritanya sehari-hari bisa. Pokoknya beri contoh yang relevan agar dia merasa bahwa ilmu yang dia pelajari itu memang bisa digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena biasanya kalau ilmu yang sekedar dipelajari saja dan tidak ada kaitannya dengan kehidupannya, itu biasanya tidak berbekas, tidak bermakna, tidak melekat di pikiran dan hatinya. Karena dia tidak pernah mengaplikasikannya, tidak pernah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang ulun sampaikan hari ini berkaitan melatih soal literasi dan numerasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya dan perhatiannya. Sekian dari ulun, salah hilap mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.